hadir di tengah-tengah kita. Ada Dr. Kandidat ini ya, Dr. Kandidat Sunarta MMPD, dosen jurusan manajemen FEUNY. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang ancaman moral hazard penanganan COVID-19. Nah, ini spesial perspektif teori agensi ya. Pak Sunarta. Selamat pagi Pak Sunarta. Selamat pagi Mas Samsul. Mbak JJ sudah menyiapkan 10 pertanyaan ini, kita tunggu saja. Oke Mas Samsul, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang berbahagia tentunya. Hari ini hari yang sangat menyenangkan bagi saya karena mungkin pertama kalinya saya menjadi narasumber dalam dunia virtual yang diinisiasi oleh Mas Samsul, seorang dokter muda yang energik, lincah, inovatif gitu ya menurut saya. Ini lompatan yang luar biasa bagi saya karena Mas Samsul menginisiasi kegiatan ini. Jadi begini Mas Samsul, ya. Bagaimana arahan pembimbing kita, promotor kita harus menampilkan sebuah gagasan, bagaimana kontribusi kita terhadap pengetahuan gitu ya, ilmu pengetahuan. Maka saya juga mencoba apa kira-kira yang bisa saya angkat untuk memberikan kontribusi itu. Terkait dengan situasi yang berkembang atau situasi yang kita alami saat ini adalah COVID-19 yang baru membuat semua orang pada kelimpungan gitu ya, sehingga saya mengotak-atik apa kira-kira yang relevan dan tema apa yang bisa kami angkat. Baca beberapa sumber gitu ya, saya mengambil tema ancaman moral hazard dalam penanganan COVID, didekati dengan teori agensi. Mengapa COVID ini memiliki penanganannya memiliki potensi yang besar terhadap pelanggaran moral. Nah, makanya saya angkat. Jadi judul ini agak bombastis sedikit gitu ya. Saya berharap nanti teman-teman jangan dianggap saya sebagai orang yang paling tahu, sebagai narasumber gitu, enggak, sifatnya sharing. Justru saya akan menerima semua masukan dan saran. Mari kita belajar bareng gitu ya. Jangan saya seperti orang yang paling bisa gitu. Enggak, singkirkan itu dulu. Jadi baik, akan saya awali dari bagaimana moral hazard itu nanti di dalam praktek penanganan COVID ini. Tapi seperti Mas Samsul katakan tadi, awalnya apa itu moral hazard? Tentu saja kalau kita bicara moral hazard tidak akan pernah lepas dari teori keagenan atau teori agensi. Di mana teori agensi itu menjelaskan tentang hubungan antara manajemen atau agen dengan pemilik atau pemegang saham, dalam hal ini biasa disebut sebagai prinsipal. Hubungan ini merupakan hubungan kontraktual antara agen dengan prinsipal. Ya, jadi teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Selain itu juga menjelaskan hubungan yang terpisah antara agen dan prinsipal itu sendiri. Mengapa hubungannya terpisah? Karena dua-duanya ini adalah memiliki dua kepentingan yang berbeda, memiliki ranah yang berbeda, di mana agen itu sebagai pengelola, prinsipal sebagai pemilik perusahaan atau usaha. Kemudian teori agensi juga menjelaskan adanya asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Jadi asimetri informasi ini adalah bagian inti dari teori agensi itu sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan bicara tentang agensi teori, pasti dia akan mengupas, pasti dia akan bersinggungan dengan apa yang dinamakan dengan asimetri informasi. Nah, sehingga asimetri informasi merupakan inti atau core dari teori ini. Di samping itu, teori agensi ini akan menjelaskan kesenjangan di antara dua pihak, antara agensi dan prinsipal. Karena asimetri informasi itu terjadi manakala
salah satu pihak, dalam hal ini agen, ya, memiliki informasi dan rencana kegiatan yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Prinsipal memiliki informasi yang sangat minim. Nah, distorsi atau kesenjangan kepemilikan informasi inilah yang menjadi sumber malapetaka di antara praktek-praktek manajemen yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Kita lanjutkan. Nah, ini asimetri informasi yang saya runut sebagaimana dijelaskan oleh Scott tahun 2000, bahwa antara prinsipal atau pemilik, pemegang saham gitu ya, dengan agen atau manajemen, ini terjadi jarak di antara keduanya sehingga menimbulkan gangguan di dalam berkomunikasi. Komunikasi apapun prinsipal tidak akan menerima atau tidak akan bisa memperoleh semua seluk-beluk yang ada di dalam praktek manajemen yang dijalankan oleh agen. Sehingga di situ akan muncul dua perilaku, yaitu perilaku moral hazard dan perilaku adverse selection yang dikatakan sebagai dua jenis asimetri informasi. Nah, ini sebuah gambaran bahwa antara agen dan prinsipal itu memiliki jarak, sehingga jarak ini memisahkan keduanya di dalam menyampaikan berbagai informasi. Agen memiliki informasi lebih banyak, prinsipal lebih sedikit. Karena apa? Ya karena peran dan fungsinya berbeda. Prinsipal sifatnya lebih menerima data, laporan yang bersifat mekanis gitu ya. Sementara agen memiliki pengetahuan menyeluruh tentang perusahaan yang dijalankan, sehingga kunci-kunci keberhasilan, strategi yang akan dijalankan, prospek ke depan itu agen lebih tahu. Sementara prinsipal tahunya hanya menerima laporan, dan laporan itu kalau agen itu memiliki sifat ABS gitu ya, asal bapak senang, nah ini prinsipal akan dalam tanda petik merasa dibodohi atau merasa ditipu. Kalau merasa ditipu itu artinya akan ada ketidakpuasan atau akan terjadi kekecewaan. Nah, perasaan-perasaan kekecewaan itulah yang nantinya akan menimbulkan konflik di dalam pengelolaan suatu perusahaan. Bapak Ibu, teman-teman, jadi seperti tadi ada dua jenis asimetri informasi. Kalau adverse selection ini akan mengetahui lebih banyak tentang keadaan, ya, tentang keadaan perusahaan atau prospek ke depan. Prospek perusahaan kira-kira besok akan seperti apa, strategi apa yang akan digunakan, yang akan dijalankan. Kira-kira persaingannya seketat apa, dalam posisi apa perusahaan saat ini, leading sebagai leader atau follower. Nah ini agen mengetahui dengan sangat persis gitu ya. Sementara prinsipal tidak. Nah, kaitannya dengan moral hazard ini jenis asimetri teori yang dimiliki oleh agen. Dalam hal ini prinsipal sangat minim mengetahui seluk-beluk aktivitas yang dilakukan agen, termasuk di situ jika ada pelanggaran, ada semacam Diciki ka menirioyo lho Kak. Delok kamarmu di sampah. Maaf, saya ulang ya. Jadi moral hazard ini pada intinya adalah prinsipal tidak mengetahui begitu banyak tentang aktivitas. Jadi lebih pada activity. Kalau adverse selection itu pada prospek atau keadaan perusahaan, tapi kalau moral hazard itu pada aktivitas. Sehingga aktivitasnya itu melanggar hukum atau melanggar peraturan itu prinsipal tidak begitu tahu. Sementara agen sangat begitu tahu. Nah, nanti akan kita kupas bagaimana kiprah atau praktek di dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Oke. Ya, ini luar biasa tanya mungkin Pak Narta. Ya. Mungkin ada yang bertanya nih tentang prolog pertama ketika
ada prinsipal, kemudian ada apa Pak belakangnya Pak? Agen. Agen, prinsipal, agen, kemudian di tengah-tengah ada adverse selection, kemudian ada moral hazard. Jadi memang terpisah ya Pak itu Pak ya? Ya. Oke. Jadi ini Mas, adverse selection dan moral hazard itu adalah bentuk asimetri teori karena adanya dua pemisahan antara prinsipal dan agen ini. Oke. Bisa dilanjut Pak, atau mungkin ada yang bertanya bisa langsung di chat ya, nanti saya bacakan. Oke, lanjut Pak Narta. Oke. Ya, ini moral hazard secara etimologi ini Mas. Jadi moral itu kan berkait dengan bicara tentang baik buruk ya. Sesuatu yang baik itu seperti kejujuran gitu ya. Kebaikan ini merupakan ranah moral gitu. Jadi kalau kita jujur itu artinya baik. Tapi kalau kita bohong itu berarti buruk. Ya. Sementara hazard itu dalam bahasa Inggris artinya bahaya, risiko, ancaman gitu. Atau di dalam istilah asuransi itu namanya, aduh saya lupa, kalau di dalam istilah asuransi ada itu. Nah, sementara kalau perilaku buruk dan suka bohong itu adalah perilaku amoral atau perilaku tidak bermoral. Secara bebas, secara umum gitu ya, secara luas, moral hazard itu dimaknai di dalam pengertian tindakan atau perilaku yang tidak jujur sehingga mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Nah, makanya kalau ada tindakan moral hazard itu pasti ada dua pihak, minimal dua pihak. Sebagai syarat terjadinya pelanggaran moral hazard itu minimal dua pihak. Kalau satu pihak itu berarti dia mendolimi dirinya sendiri atau dia melakukan moral hazard terhadap dirinya sendiri. Tapi itu tidak masuk dalam kriteria ini. Kalau secara filosofis, moral itu masuk di dalam kajian filsafat atau bidang filsafat yang ketiga, yaitu aksiologi. Di mana kita tahu di dalam filsafat itu kan ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, filsafat moral ini masuk di dalam kajian filsafat aksiologi, di mana filsafat aksiologi ini mencakup tiga nilai gitu ya. Ada nilai logika, nilai etika, dan nilai estetika. Nilai logika itu bicara tentang benar salah, asumsinya segala sesuatunya eksak, 2 ditambah 2 pasti 4, sifatnya universal dan tidak bisa dibantah. Di Amerika 4 kali 2 8 sama dengan di Indonesia, itu sifatnya objektif kebenarannya. Jadi kadang orang sering overlap bagaimana memaknai benar dan baik gitu ya. Nah, benar ini kalau logika itu benar dan salah, tapi sering dicampur adukkan. Ada yang bicara tentang kebenaran, tetapi ranahnya ranah etika, baik buruk. Jadi sering terjadi tumpang tindih. Makanya kalau di dalam aksiologi ini membicarakan tentang logika. Logika itu bicara benar salah. Jadi kalau benar ya secara objektif, kalau salah secara objektif diakui oleh semua orang. Sementara etika ya, etika ini sifatnya konvensional. Sifatnya konvensional intersubjektif. Jadi kalau bicara etika itu di dalam suatu daerah, di dalam suatu negara misalnya, itu baik atau tidak baik itu tergantung pada konvensi orang-orang yang memaknai, orang-orang yang menggunakan tata aturan itu sendiri. Sementara kalau estetika itu kita tahu bicara tentang indah dan tidak indah. Seni, ini masalah seni. Kalau indah dan tidak indah ini penilaiannya adalah subjektif. Gitu. Oke, jadi ini sekilas saja kalau secara filosofis bahwa ajaran moral ini masuk di dalam salah satu bidang kajian filsafat. Jadi sangat kuat sekali akar keilmuannya, Mas Samsul. Oh iya ya. Luar biasa ini Pak Narta. Kalau bicara ya cuman aja sambil belajar Mas Samsul. Iya ini belajar filsafat ini Pak. Waduh ada ontologi, epistemologi, aksiologi ya. Kalau aksiologi tadi ya. Kalau ontologi masih ingat ya Mas. Kalau ontologi
Ontologi itu, Waduh, udah lupa Pak saya, Pak. oh ya, saya ingat, Apa itu? saya ingatkan ya Mas ya. Oh, siap. Ya, kalau ontologi itu yang dibicarakan itu tentang teologi gitu ya. Ada 3 bidang, teologi, kosmologi, dan antropologi. Yang masih saya ingat Mas. Teologi itu bicara tentang Tuhan, keberadaan Tuhan atau keberadaan sesuatu. Kemudian kosmologi tentang alam dan antropologi tentang manusia. Biasanya ontologi itu dibagi 2, yang satu tentang metafisik gitu ya, dan yang satu lagi ya ontologi itu sendiri. Tapi bagi kita yang masih awam bicara filsafat, oke lah ontologi jadi satu antara metafisika dengan ontologi itu sendiri. Oke lanjut ya Mas, itu Oke, lanjut Pak. Itu filsafat. Makin panas saya Pak. Oke. Nah, ini moral hazard itu Mas Samsul pada awalnya ya. Istilah ini muncul pada abad ke-17 ya, di Inggris. Jadi kalau kita bicara filsafat tadi ya, itu kan dulu ada yang namanya masa kegelapan. Ada masa kegelapan, kemudian muncul masa apa namanya Renaissance, pencerahan. Ya, Renaissance ya. Renaissance. Kemudian disusul lagi pada abad ke-18 19 itu abad Aufklärung ya, Aufklärung. Jadi ada yang mengatakan Aufklärung dan Renaissance itu sama, tapi sebenarnya beda. Karena Aufklärung itu lanjutan dari Renaissance. Kalau Aufklärung itu dari sumber yang saya baca itu muncul pada abad 14 sampai 18. Tapi kalau Aufklärung itu 17 19. Tapi itu lanjutan dari Renaissance. Nah, saat itu di Inggris pada abad 17 ini yang menggunakan awal-awalnya itu perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi. Jadi mengapa di sana dikatakan sebagai moral hazard karena asuransi di dalam menyelenggarakan bisnisnya itu ada semacam pelanggaran etika di mana orang yang menjadi tertanggung gitu ya, pemegang polis itu melakukan tindakan yang menyalahi nilai moral. Seperti kalau kita mengasuransikan mobil kita gitu ya, itu biar dapat asuransi mobil kita tabrakkan gitu ya, kemudian kita mengklaim kan dapat duit Mas, dapat yang baru gitu. Nah itu dari perspektif asuransi awal-awalnya itu. Nanti akan kita bawa kepada moral hazard pada ruang lingkup perusahaan. Ya. Jadi awal-awalnya memang asuransi yang memiliki istilah ini. Kemudian muncul penelitian-penelitian yang dimuat di dalam jurnal ekonomi yang intinya di dalam perspektif ekonomi itu moral hazard itu mengganggu atau merugikan pihak perusahaan karena tidak menciptakan sebuah inefisiensi gitu ya. Oke, itu nanti aja. Ini ke lingkungan asuransi saja prakteknya bahwa di sana terjadi pelanggaran moral di mana pemegang polis melakukan tindakan yang di luar kontrak atau perjanjian. Kemudian yang kedua di dalam bidang asuransi biasanya moral hazard itu terjadi karena adanya niat menguntungkan diri sendiri. Dalam hal ini tertanggung gitu ya, dengan sengaja melakukan kecelakaan atau melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya akan menguntungkan dia sendiri. Misalnya rumah kita asuransikan, lah itu biar kita dapat duit gitu ya. Kita yang mungkin sudah jelek itu kita bakar atau terjadi kebakaran kita biarkan. Sementara sebenarnya secara antisipatif kita bisa memadamkan lebih cepat dan bisa diselamatkan. Tapi karena motifnya gitu ya, karena motifnya ingin dapat duit, makanya rumah kita ada konslet kita biarkan, kemudian kebakaran itu menjadi motif atau modus untuk memperoleh uang klaim gitu Mas. Itu di dunia asuransi seperti itu. Nah kemudian motif-motif lainnya adalah sifat serakah. Jadi kita kan orang-orang yang hidup di era sekarang itu kan agak lebih hedonis gitu ya, sehingga cenderung bagaimana memenuhi keinginan bukan memenuhi kebutuhan.
Nah, karena kebutuhan dengan keinginan kan beda ya. Kalau kebutuhan itu kalau sudah cukup ya sudah. Tapi kalau keinginan hampir tidak ada batasnya. Nah, sifat serakah itulah yang mendorong orang di dalam melanggar moral gitu. Kemudian adanya celah, Mas. Adanya celah dalam perjanjian. Di dalam asuransi kan pasti ada perjanjian ya. Di mana klausul perjanjian itu selalu diawali dengan kata jika maka gitu ya. Di antara celah-celah jika maka itu pasal-pasalnya atau sub-pasalnya itu masih bisa ditembus oleh orang-orang yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Nah, celah-celah itulah yang menjadi modus atau menjadi jalan untuk bagaimana menguntungkan dirinya di satu pihak, tetapi merugikan pihak lain, dalam hal ini asuransi sebagai penanggung kan gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, tidak adanya mekanisme atau peralatan yang cukup untuk membuktikan atas tindakan amoral atau tindakan yang disengaja tadi dengan modus untuk memperkaya diri sendiri. Ya, ini juga suatu kelemahan di mana asuransi sering kebobolan dalam hal ini. Tapi tidak ada alat bukti yang sahih yang bisa meyakinkan sehingga bisa menolak klaim itu, sehingga dalam hal ini pihak asuransi dirugikan. Oke, lanjut. Nah, ini kalau moral hazard dalam ruang lingkup perusahaan, Mas Samsul, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, kalau tadi saya katakan bahwa moral hazard ini merupakan tindakan yang ingin menguntungkan pihak satu atau pihak diri sendiri, ini kalau di dalam perusahaan itu terjadi karena ya seperti saya katakan tadi, adanya pemisahan kepemilikan antara agen dan prinsipal. Nah, pemisahan itulah yang kadang-kadang longgar di dalam pengawasan. Karena pengawasannya longgar sehingga si agen atau orang yang semestinya dikontrol itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau anak buahnya. Gitu. Kebetulan Mas Samsul, teman-teman semua, saya punya pengalaman best practice gitu ya. Saya punya pengalaman bagaimana saya menjadi prinsipal, tapi juga sekaligus sebagai agen. Nah, ini menarik Mas Samsul. Mengapa saya berani mengangkat tema ini? Karena sedikit banyak saya mengalami atau memerankan dua peran itu. Saya pernah menjadi sebagai seorang prinsipal dan menjadi seorang agen dalam waktu yang bersamaan, Mas Samsul. Oke. Nah, jadi naluri saya di satu sisi sebagai prinsipal itu kan bagaimana harga saham misalnya, harga saham saya itu naik per lembarnya sehingga keuntungan perusahaan tinggi, sehingga pada saat RUPS gitu ya, itu kan keuntungannya tinggi sehingga dapat sharing yang tinggi saya sebagai prinsipal. Tapi ketika kaki saya berdiri di posisi sebagai agen gitu ya, karena saya bersamaan itu menjadi prinsipal dan agen, saya punya sense juga terhadap bagaimana saya bisa mensejahterakan karyawan saya, orang-orang yang di bawah saya, termasuk bagaimana saya memperoleh sesuatu yang lebih dari yang seharusnya gitu. Itu godaan-godaannya sangat tinggi Mas Samsul. Tetapi iman saya masih kuat ya gitu ya. Iman saya masih Imin, Pak. Ya. Cuman kadang-kadang amin ya nggak kuat gitu ya. Iya. Nah, sebagai seorang profesional Mas, karena saya berdiri di dua kaki yang berbeda dan itu sangat rentan terhadap konflik kepentingan, sehingga saya harus melepaskan salah satu jabatan itu, sehingga saya terbebas dari moral hazard, Mas Samsul. Oke. Nah, jadi ini betul-betul real saya lakukan, mungkin langka ya, mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal yang saya lakukan, di mana saya bisa memerankan dua peran sekaligus. Karena ini lingkupnya kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Jadi perusahaan yang omsetnya atau usaha bisnis yang omsetnya di bawah 50 miliar gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar tidak mungkin memerankan dua fungsi ini. Tapi saat itu saya bisa memerankan karena saya saya niati dengan ibadah, saya niati dengan pengabdian gitu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah berurusan dengan hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum. Artinya saya lulus terhadap dua peran yang saya jalankan gitu ya. Oke. Perusahaan apa itu Pak? Ya. Itu perusahaan apa Pak? Waduh, bisnis saja lah, tapi bukan perusahaan. Oke.
Saya tidak etis saya sebutkan di sini, Mas. Mungkin nanti japri saja gitu ya. Oke. Menjaga etika jurnalistik, etika bisnis. Oke. Gitu. Siap. Ini ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan sebelum Pak Narta untuk menjelaskan kembali. Sebentar, saya cek. Oh ini. Dari Pak Agus Ristanto ini, apakah bisa Pak dikatakan bahwa moral hazard itu menunjukkan karakter yang rendah integritasnya? Pertanyaannya apakah bisa gitu ya? Apakah moral hazard itu menunjukkan integritas yang rendah gitu Pak? Ya betul, itu memang jawabannya ya itu Mas. Oke. Itu jawabannya Mas. Itu pertanyaan sekaligus jawaban. Jadi, tapi terima kasih. Itu kan mau mencari legitimasi ya Pak. Siapa Pak Agus? Betul Pak Agus. Ya. Jadi kalau orang yang memiliki moral hazard tinggi itu jelas integritasnya rendah. Komitmen moralnya sangat rendah. Karena apa? Ketika orang memiliki komitmen moral yang tinggi, itu pasti akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya konflik interest pribadi untuk menguntungkan diri sendiri, untuk menguntungkan kelompok. Tetapi sebagai manusia biasa yang memiliki niat untuk memiliki sesuatu, sense of belong tinggi itu biasa, pasti ada. Kalau dalam bahasa Jawa namanya melien gitu ya, pasti ada. Tetapi bagaimana mengeliminir, menekan biar perasaan, keinginan itu untuk memiliki itu menjadi kecil, itu harus kita harus bersikap iso ngrumangsa, kemudian nrimo ing pandum gitu ya. Kemudian merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kuncinya di situ. Kalau kita tidak merasa cukup, pasti dia akan melakukan segala hal untuk mewujudkan keinginannya. Nah itu yang membahayakan. Bahaya moral hazard justru kuncinya di keinginan itu. Begitu Mas Samsul. Oke Pak, terima kasih. Kemarin kita itu juga belajar tentang grafologi, kemudian psikolog juga dari psikolog, kemudian Pak Yus itu dari inovasi. Nah kira-kira Pak, menurut Pak Narta ini, bagaimana kita bisa mengetahui karakter organisasi atau agen tadi, baik itu organisasi agennya atau personalnya, itu ada kemungkinan mengarah ke moral hazard Pak. Mungkin ada kira-kira apa ini? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat abstrak dan susah Mas dijawab. Tetapi gitu. dari best practice ya, saya bisa mengatakan anak buah saya itu jujur apa tidak. Tentu saja kadar kejujuran itu bisa dikira-kira tidak bisa 100%, karena kita tidak bisa mengendalikan dia 24 jam ya. Tapi dalam konteks saya sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pimpinan atau atasan dari anak buah saya, itu saya bisa mengetahui ini orang komitmennya tinggi apa tidak, dia komitmen moralnya rendah apa tinggi, dia jujur apa tidak, itu saya bisa menduga. Karena apa? Karena pada saat proses seleksi, rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan, kemudian interaksi kerja sosial sehari-hari, itu kan bisa kita pelajari perilakunya, kita pelajari attitude-nya. Pada saat kita mewawancarai, mau seleksi, itu kan sudah bisa mengira, oh orang ini tipe ini, tipe ini, tipe ini gitu. Jadi ketika kita terima, itu betul-betul saya memiliki pilihan orang yang saya anggap kalau memiliki moral hazard itu rendah, tidak terlalu tinggi, sehingga wajar, masih dalam konteks kewajaran, masih standar-standar yang dibolehkan lah. Tetapi kalau mungkin yang menyeleksi itu orang lain gitu ya, itu kadang-kadang nanti dia tidak bisa mendrive. Kebetulan saya bisa mendrive karena mulai dari rekrutmen, seleksi, kemudian menjadi karyawan saya, itu saya bisa mengetahui perkembangan jiwa, perkembangan kerjanya, kemudian kinerjanya saya bisa memantau, bisa mengawasi, bisa menilai bahwa dia betul-betul orang yang tepat untuk perusahaan. Gitu saya
saya bisa. Tetapi kalau ujuk-ujuk saya ke perusahaan, melihat si A, si B, ada karyawan 100 misalnya, bahwa dari 100 itu orang yang moral hazardnya tinggi, yang Pak ini atau Bu ini, saya tidak bisa secara kasat mata nggak bisa, Mas Hamzul. Harus kita amati, harus kita pelajari setiap hari di dalam komunikasi sosial di dalam praktek pekerjaan. Begitu, Mas Hamzul. Oke, terima kasih Pak. Jadi tambahan bagi kita untuk mengidentifikasi perilaku moral hazard itu dari yang disampaikan Pak Narta ini, kemudian ada trik-trik dari Pak Yus tentang kita diskusi inovasi dan kreativitas kemarin, kemudian ada psikolog dari Bu Ratna dan grafolog dari Mas Banu. Ini lebih menguatkan kita, Pak, menjadi personal yang lebih baik untuk perusahaan yang maju di kemudian hari. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak Narta ini, moral hazard itu memang kepribadian yang kepribadian dari dalam atau dipengaruhi oleh lingkungan, Pak? Dari kita sendiri atau ada pengaruh lingkungan, Pak? Wah, ini pertanyaan yang akademis banget ini. Iya. Oke, saya suka. Jadi prinsip saya, pertanyaan semakin sulit, jawabannya semakin mudah, Mas Hamzul. Begitu ya? Kenapa? Oke. Kalau sulit saya kan tinggal menjawab, tim saya tidak bisa, kan selesai gitu. Oke. Enggak, saya coba, Mas Hamzul. Saya coba ya. Saya coba, jadi ini pertanyaan akademis. Saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya dan sesuai dengan apa yang sudah saya alami. Jadi betul, moral hazard itu muncul bisa dari dua arah, Pak, dari dalam dan dari luar. Dari dalam artinya memang kita memiliki sifat itu sejak kita lahir gitu ya. Walaupun dalam fitrahnya orang itu lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, tetapi di dalam perkembangannya lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kerja itu memiliki peran yang sangat besar. Terutama pada awalnya adalah keluarga. Sebagai lingkungan masyarakat terkecil, keluarga itu sangat membentuk kepribadian seseorang. Kemudian masyarakat dan di lingkungan pekerjaan itu sendiri. Ketika di lingkungan kerja, ketika di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga itu memiliki tingkat religiositas tinggi, memiliki keimanan yang baik, dalam lingkungan keluarga yang sangat religius gitu ya. Tetapi ketika di dalam pekerjaan itu berhubungan atau bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki karakter, kepribadian dan perilaku yang menyimpang gitu ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah diajari, secara tidak langsung sudah diajari sebenarnya. Masalahnya adalah apakah kita mau meniru? Itu ada dua pilihan, mau meniru atau tidak. Masalahnya cuma itu. Kalau iman kita kuat, ya kita nggak usah niru karena tahu bahwa itu tidak baik. Tetapi kalau iman kita lemah atau semangat untuk melakukan suatu tindakan amoral itu tinggi karena komitmen moralnya rendah, itu pasti akan meniru dan mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar kepatutan. Itu pasti, Mas Samsul. Jadi benar yang dikatakan siapa tadi, Mbak Yunita. Mbak Wahyunita. Atau Pak Agus Kristanto. Oh ya, betul. Jadi peran kepribadian itu sangat tinggi. Karena godaan di luar, kalau memang dia kepribadiannya kuat, itu akan tetap gitu ya. Tetapi memang tidak menjamin orang yang tingkat religiositasnya tinggi, kemudian tingkat keyakinan yang dijalankan, yang diakui itu menuntun dia kepada kebaikan, tetapi di lingkungan kerja itu kadang-kadang godaannya sangat tinggi. Jadi sangat mungkin dalam suatu perjalanan hidup dia itu pasti akan tergoda. Pasti akan tergoda. Saya sendiri, saya katakan tadi, saya juga pernah tergoda gitu ya. Tetapi godaan saya sama siapa, Pak? Oke, lanjut, Pak. Ya, godaan saya ini, Mas. Bagaimana tadi kuncinya kalau moral hazard itu kan menguntungkan diri sendiri atau kelompok gitu ya, atau orang lain. Nah, dalam hal ini saya pernah tergoda, Mas, bukan untuk diri sendiri, tapi saya tergoda untuk melakukan
bukan rekayasa, tetapi bagaimana keprihatinan saya terhadap kesejahteraan anak buah misalnya. Saya tahu bahwa anak buah itu pendapatannya berapa, kebutuhannya apa saja, saya kan tahu gitu. Karena saya yang merekrut, saya yang menyeleksi, saya yang menggaji, saya yang mengawasi, saya yang memerintah gitu ya. Saya tahu persis berapa kebutuhan dan berapa yang dia miliki. Sehingga saya punya secara naluriah gitu. Saya punya keinginan untuk bagaimana caranya memberi kesejahteraan pada mereka, tetapi tetapi sangat terbentur oleh aturan bahwa gajinya itu seseorang yang memiliki masa kerja sekian tahun, sekian bulan dengan pendidikan tertentu, itu hanya sekian. Tidak bisa tidak. Mungkin hanya tambah uang lembur, uang transport, uang apalah gitu ya. Tidak ada yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu kadang-kadang muncul naluri seorang bukan pimpinan tapi seorang ya gitu ya, mungkin itu memiliki naluri sebagai manusia biasa, bagaimana cara membuat dia bahagia atau memperoleh sesuatu yang lebih sehingga kebutuhan hidupnya tercukupi. Saya pernah tergoda untuk itu, dan saya mencoba bagaimana membuat pembenaran di dalam proses mengeluarkan anggaran itu sehingga kebijakan itu sebagai sebuah kebijakan yang legal. Oke. Ya, tapi itu legal karena saya orang yang memiliki otoritas untuk melakukan atau membuat kebijakan itu walaupun dalam batas-batas tertentu. Tapi itu pada awalnya adalah godaan moral hasad saya untuk menguntungkan satu kelompok atau bawahan saya gitu. Sementara saya kalau dia dari mata cara pandang prinsipal, saya kan merugikan perusahaan karena tidak sesuai dengan aturan, kan begitu, Mas? Iya, betul. Nah, itu godaannya di situ itu, Mas. Sekuat-kuat iman kita itu pasti ada celah, ada setan yang gentayangan untuk mengganggu kita. Jadi menurut saya moral hazard itu akan melekat pada setiap orang pada semua situasi. Masalahnya cuma kuat apa tidak di dalam mempertahankan nilai-nilai itu sendiri. Kalau kita tidak kuat, ya nekat pasti akan hancur gitu. Begitu Mas Hamzul. Oke, wah luar biasa nih. Kanan kiri ada Pak ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Wah, ini pertanyaan dari Ibu Wahdaniah. Solusi apa kira-kira yang bisa menjadi jalan keluar untuk menghilangkan moral hazard yang sering terjadi dalam dunia kerja? Ya. Contoh, yang meminta serta menerima komisi secara tidak resmi untuk sebagian orang selalu memberi pemakluman atas hal tersebut, sehingga dianggap wajar-wajar saja Pak. Atau bisa juga dikatakan rasa terima kasih. Nah, itu gimana Pak menghilangkan seperti itu? Silakan Pak Nata. Itu sebenarnya akan saya sampaikan pada terakhir nanti Mas. Oke. Karena ini saya mau menyelesaikan materi dulu, itu bagaimana cara menghindari atau solusi apa yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi situasi moral hazard itu. Saya sudah punya 5 trik, 5 solusi gitu. Salah satunya itu. Oke, siap. Bisa dilanjutkan dulu berarti Pak Narta ya. Jadi mohon bersabar ya Ibu, saya lanjutkan dulu. Ya, monggo Pak. Nah, sekarang gini Mas, ini praktek moral hazard dalam perusahaan. Setelah ini baru moral hazard dalam penanganan COVID-19. Halo Mas Abdul? Oke, di dalam praktek moral hazard dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan perusahaan biasanya moral hazard itu terjadi ketika proses rekrutmen karyawan, di mana karyawan yang sebenarnya tidak kompeten, karyawan yang tidak memiliki kompetensi kita terima, tetap kita terima karena itu sebagai sebagai wujud dari rasa tidak enak, perasaan kasihan karena apa? Karena itu masih memiliki hubungan darah atau saudara atau kenalan gitu ya. Sehingga kalau di dalam seleksi PNS atau ASN itu kan ada istilah DUT gitu ya.
Itu kalau di dalam ASN daftar urut kepangkatan. Tapi kalau di dalam pelanggaran moral hazard, DUK itu bukan daftar urut kepangkatan, tapi daftar urut kedekatan, gitu ya. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran moral hazard yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan agen. Nah, tadi itu Mas, tadi kan sudah mengatakan, saya pernah melakukan atau membuat kebijakan bagaimana karyawan saya itu sejahtera. Nah, ini juga membuat kebijakan, ini menguntungkan agen atau anak buahnya. Nah, di sini. Tapi kan saya tadi sudah bilang bahwa saya mengaku berdosa saat itu karena, tapi kan bukan untuk diri saya sendiri, saya untuk anak buah gitu ya. Nah, jadi bagaimana membuat kebijakan yang menguntungkan agen itu, misalnya kalau untuk anak buah dia lebih sejahtera, tunjangannya tinggi, gajinya tinggi gitu ya. Dan nanti kalau gajinya tinggi, tunjangan tinggi kan menurut saya itu kinerjanya akan baik. Kinerjanya akan lebih baik. Itu teorinya seperti itu. Walaupun dalam praktek tidak selamanya bahwa gaji itu berpengaruh terhadap kinerja ya. Tapi pasti itu segala sesuatu yang masih bersifat debatable. Dan itu menarik untuk diteliti terkait dengan konsentrasi SDM. Gitu. Kemudian mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Nah, ini juga bagian dari praktek moral hazard. Misalnya, tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan dinas ke suatu tempat gitu ya. Tapi kita mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi untuk studi banding, untuk apa ya, mungkin pelesiran gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan sudah diagendakan oleh perusahaan. Berapa kali toleransi kunjungan, berapa kali studi banding, berapa kali untuk melakukan outbound misalnya. Itu kan sudah diatur di dalam rencana anggaran dan rencana rencana kerja tahunan gitu ya. Tetapi ada kalanya agen itu melakukan tindakan atau kebijakan di luar ketentuan ini. Sehingga jangan heran ketika prinsipal ketika mengetahui ini dia akan marah-marah dan menegur agen gitu. Kenapa biaya ini dikeluarkan begitu banyak ternyata untuk kegiatan-kegiatan yang di luar rencana gitu ya. Kemudian dalam praktek perusahaan juga masih ada, yaitu seringkali adanya laporan palsu atau fiktif, Mas Samsul. Jadi itu tadi ABS asal Bapak senang gitu ya. Ketika agen membuat laporan untuk persiapan RUPS misalnya, itu kan prinsipal melihat neraca perusahaan, kemudian transaksi-transaksi perusahaan itu kan dibaca, dianalisis gitu. Sehingga diperoleh SHU atau diperoleh laba perusahaan, sehingga tiap-tiap pemilik perusahaan itu memiliki keuntungan berapa juta atau berapa miliar gitu ya. Kadang-kadang terkurangi hanya karena orang-orang di dalam melakukan praktek manajemen ini si agen melakukan pelanggaran, termasuk bagaimana membuat laporan itu fiktif. Ada yang kegiatan itu tidak dijalankan tetapi dipertanggungjawabkan seakan-akan dijalankan, sehingga biayanya itu menjadi biaya siluman, biaya yang bisa dibawa pulang atau dibagikan kepada orang-orang sekitarnya yang merupakan kroni-kroni agen ini. Ini bahayanya kan di sini, Mas Amdel. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi praktek-praktek moral hazard dalam perusahaan, tapi saya hanya membuat beberapa contoh. Yang terakhir adalah mangkir dari pekerjaan. Nah, ini kan penyakit. Penyakit ini tipe-tipe orang X di dalam manajemen SDM ya. Dalam teori X dikatakan bahwa orang itu maunya enak sendiri gitu ya. Gajinya gede tapi tidak mau kerja kan gitu ya Mas. Nah, ini memakan gaji kita. Ini termasuk bagian dari pelanggaran moral hazard. Oke, saya lanjut ya Mas. Oke Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Yunita. Sebentar, ini penanganan penyakit dan penyimpangan sosial itu beda Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan COVID saat ini, itu kalau dari sisi moral hazard penanganan COVID-19 ini bukan di penyakitnya ya Pak ya. Jadi kita berdiskusi bagi penanganan pemerintah atau perusahaan-perusahaan terkait dengan
dampak sosial ekonomi dari COVID ini, Pak. Ya. Kira-kira gimana ini, Pak? Nah, ini mau masuk di sini, Mas. Oke, oh mau masuk ini, Pak? Ini. Oh iya, oke, lanjut, Pak. Kayaknya ini audien belum nggak sabar ini. Oh iya, sudah mau titik. Ini karena Pak, ini sudah pukul 9.52, Pak. Jadi paling masih ada sekitar 15 menit, Pak. Oke, ini masih ada 2 slide ya, Mas Kadang. Boleh. Oke, intinya di sini. Oke ya. Jadi kalau di dalam konteks penanganan bencana itu ini, Mas, ini data yang saya peroleh dari detik.com, kompas.com gitu ya. Dana bencana alam yang dikorupsi di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu ini hanya kecil saja, hanya seberapa yang tidak saya tulis semua ya, Mas. Ini dana tsunami Aceh gitu ya contohnya, gempa DIY, gempa di ND, di Madiun. Ini semua pelanggaran moral hazard yang ngakali celah-celah tadi. Jadi seperti di Madiun ini, Mas, di Madiun tahun 2011, besarnya hanya 189 juta, tetapi kalau dilihat dari pelakunya, Mas, ini justru orang yang menangani gempa itu sendiri. Dia ketua BNPB-nya di Madiun, Mas. Itu kan ironis gitu ya. Oke. Ironis. Jadi gempa maupun tsunami atau krisis-krisis ekonomi itu selalu menarik untuk di dalam pendanaan, di dalam penanggulannya itu selalu menimbulkan celah-celah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang dalam hal ini adalah melanggar etika moral. Oke, ini contoh saja. Nah, ini modusnya lah, ini modus. Oke. Modus dalam korupsi dana bencana. Ini biasanya menggelembungkan data jumlah penduduk yang menerima. Ini sudah lazim seperti itu. Kemudian masyarakat menandatangani kwitansi kosong, sehingga nanti petugas akan membuat kwitansi yang lebih besar dari apa yang diterima, kan gitu, Mas Abdul. Oke. Kemudian memotong atau menyunat dana bantuan masyarakat. Nah, ini di Depok kemarin sudah terbukti dari 500 hanya mendapatkan 425 atau 475 itu. Kemudian ada kasus kalau di satu wilayah itu tidak semua menerima bantuan, itu yang menerima dipotong, kemudian motifnya mau dibagikan pada orang yang tidak menerima. Tapi masalahnya yang dipotong itu berapa orang kali berapa rupiah, kemudian dibagikan pada orang yang tidak menerima itu berapa orang dan berapa rupiah. Itu kan kita tidak tahu, Mas. Nah, itu adalah celah-celah motif-motif untuk orang melakukan pelanggaran moral. Kemudian komitmen fee, nah ini, Mas, yang ditanyakan Ibu tadi. Jadi rasa terima kasih itu kan di sini, Mas, komitmen fee ini ya. Oke. Nah, komitmen fee ini adalah bagian dari pelanggaran moral, di mana udahlah kamu yang menang, nanti yang mengerjakan pekerjaan ini, tapi ada fee sekian persen dari nilai kontrak misalnya. Nah, ini terjadi di mana-mana, Mas, seperti ini, seperti di Lombok, seperti di Aceh, gitu ya. Ya, setiap bencana itu selalu melahirkan situasi yang seperti ini. Kemudian membuat proyek perbaikan fisik yang fiktif. Nah, ini juga sangat menggejala. Yang terakhir melarikan diri, one prestasi. Jadi ketika kontrak dia memenangkan untuk merehab suatu bangunan fisik, sekolah, masjid atau apa gitu ya. Tapi tidak selesai, ditinggal pergi. Ini bagian dari pelanggaran moral. Lanjut, yang berikutnya potensi moral hazard khusus untuk COVID ini ya, Mas. Oke. Oke, untuk COVID ini adalah ya ini bantuan sosial, bansos itu sangat potensial karena apa? Siapa yang menerima dan berapa jumlahnya, dari mana data itu diperoleh itu sangat potensial. Kan dalam hal ini pembagian bansos yang menerima kemudian yang mengelola itu kan orang-orang di bawah agen dalam analoginya. Ini kan prinsipalnya pemerintah ya, Mas Samsul, kalau dalam hal ini. Okay. Prinsipalnya pemerintah, manajemennya atau agennya itu adalah pelaksana di bawah. Nah, pelaksana di bawah itu kan tahu persis di RT mana jumlahnya berapa sesungguhnya gitu ya. Tetapi diajukan berapa sehingga memperoleh dana yang lebih itu kan bisa untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok lain gitu. Kemudian bantuan langsung tunai itu juga sama kasusnya dengan bansos.
berapa jumlahnya, siapa yang menerima itu bisa dimanipulasi. Ini datanya sangat manipulat. Kemudian bantuan alkes, APD ini potensial sekali Mas Samsul. Ketika nanti Perpu nomor 1 tahun 2010 itu sudah disahkan oleh DPR, tapi sekarang kan masih dalam proses Mahkamah Konstitusi ya. Itu sangat potensial sekali. Siapa yang menang tender untuk mengadakan alkes atau ADP itu, ya, nilainya berapa, kemudian prosedur atau proses seleksinya gimana. Jangan orang yang menang itu bukan orang yang seharusnya level pada tender itu misalnya. Nilai proyeknya berapa, itu kan ada kelas-kelasnya Mas. Sehingga ini sangat potensial. Kemudian kemarin ada kebijakan relaksasi pajak dan pinjaman bank bagi UMKM. Masalahnya kapan dimulai dan akan diakhiri. Kalau nanti dimulai pada bulan kemarin, Maret atau April ya, nanti diakhiri kapan? Ketika itu diakhiri dan akan menimbulkan semacam manipulasi waktu gitu ya. Sebenarnya hanya diakhiri sampai bulan Juni, tapi ditambah sampai bulan Desember misalnya, itu kan ada keuntungan. Ada keuntungan bagi pelaku-pelaku di bawah. Kemudian listrik gratis. Ini juga gratisnya mulai kapan dan sampai kapan. Kalau tidak dimonitor dengan jelas, dengan ketat, itu akan menimbulkan moral hazard yang tinggi. Yang terakhir, ini Perpu nomor 1 ya, ini jelas-jelas sangat apologize gitu, sangat-sangat permisif terhadap tindakan moral hazard. Kenapa? Terutama pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 itu jelas-jelas Mas Samsul itu sangat membuka ruang. Bagaimana mungkin ya pelanggaran moral hazard itu kan sesuatu yang menyimpang dari peraturan. Sementara peraturan perundangan ini itu malah seakan-akan membolehkan gitu ya. Seakan-akan membolehkan karena di ayat 2 itu disebutkan salah satunya saya cuplek ya. Oke. Di dalam pasal 27 ayat 2 itu jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik ya. Itikat baik dan melaksanakan tugas dengan didasarkan pada itikat baik sesuai dengan ketentuan, maka tindakan itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini kan lucu, tidak bisa dituntut secara hukum, Mas. Kemudian ayat 3, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini ya, bukan merupakan objek gugatan. Nah, ini kan sama saja memberikan ruang yang sangat luas. Di satu sisi peraturan itu memberikan kita kunci, pagar, rantai, gembok gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, di mana kunci gembok itu menyimpan itu kita beritahu kepada orang-orang itu. Kan lucu gitu Mas. Ironis. Kan lucu itu. Nah, itu saya kira itu celah-celah yang akan bisa ditembus oleh para agen di bawah itu nantinya jika Perpu nomor 1 itu betul-betul diloloskan oleh MK. Permasalahan sekarang adalah implementasi Perpu itu sendiri. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa tadi, alkes dan APD, kapan proses pengadaan dimulai, jangan-jangan waktunya nanti overlap antara penawaran dengan pelaksanaan saling mendahului. Mestinya kan proses ambising dulu gitu ya Mas, baru pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan kok sebelum penawaran kok sudah ada pelaksanaan, itu jelas-jelas melanggar prosedur. Kemudian mengapa harus vendor tertentu yang menang misalnya? Jangan-jangan ini saudaranya pejabat, jangan-jangan ini saudaranya oknum tertentu gitu lah. Ini juga potensial sekali. Kemudian beberapa nilai kontrak yang diterima. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi berapa fee yang diterima ketika orang-orang itu di bawah terjadi kesepakatan atau mufakat jahat gitu ya. Kemudian berapa yang akan diberikan pada masyarakat. Ini harus dipantau, harus diawasi dengan sangat ketat. Kemudian jika berniat baik, maka terbebas dari jerat hukum. Nah, ini tadi yang pasal 27 ayat 2 tadi. Ini kan sangat lucu. Jika berniat baik, maka terbebas dari jerat hukum, baik pidana maupun perdata. Ini sangat ironis dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Nanti kalau
kalau diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi jelas ini menjadi sebuah arena untuk apa? Membagi ini, Pak. Ya, bagi-bagi kue yang sangat ya karena uangnya itu 400 triliun lebih Mas Samsul. Jadi sangat mengerikan. Nah, nanti jangan-jangan ini bukan apa namanya? Dana bencana tapi bencana korupsi itu sendiri kan lucu. Jadi korupsi menjadi sebuah bencana, bukan bencana korupsi tapi apa namanya korupsi bencana gitu. Nah, potensinya Mas Samsul kalau kita melihat geografis Indonesia, kita kan ada 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kecamatan dan seterusnya. Ini sebuah area abu-abu ya. Ini kan abu-abu ini ya. Sebuah area abu-abu yang sangat potensial untuk ajang bagaimana melakukan kebijakan itu. Kalau pengawasannya tidak ketat, tidak dimonitor dengan baik, pemerintah dalam hal ini kalau kita bicara sistem, pemerintah itu kan suprasistem gitu ya. Nah, sampai bawah di desa-desa ini kan subsistem. Kalau itu tidak saling mengkait, datanya tidak divalidasi, kemudian orang-orangnya tidak memiliki moral yang baik gitu ya. Ini jangan-jangan pada tahun 2021, 2022 besok kita akan melihat penjara itu akan penuh oleh orang-orang yang menangani tentang apa namanya jumlah kabupaten, kota dan desa ini, Mas Samsul. Nah, mungkin itu Mas Samsul. Ini ada, Pak, ada dari Pak Eko Yulianto, ini mau sharing. Beliau pernah menjadi auditor investigasi. Silakan Pak Eko Yulianto. Baik, terima kasih Pak Samsul. Oke. Salam kenal Pak Sunarta. Ji, Pak Eko. Nah, saya cukup tertarik dengan materi pagi ini. Materinya gitu. Ya Pak. Materinya. Iya, materi dengan bahasanya juga. Bahasanya juga tentunya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terkait dengan moral hazard Pak, saya juga sebelumnya punya pengalaman yang cukup lama di bidang penanganan ya hubungannya sama moral hazard ini. Ya. Nah, saya juga 10 tahun terakhir itu menjadi auditor investigasi, Pak. Jadi untuk menangani masalah-masalah yang ada di suatu perusahaan gitu ya. Nah, cuman sekarang sudah jadi akademisi sekarang, Pak. Wah. Ya, sudah kembali ke habitat ya, Pak ya? Iya, Pak. Pak Eko Yulianto ini di UST ya, Pak Eko? Saya di UST, Pak. Di MM-nya? Di apa? Di S1-nya sementara, Pak. Iya, monggo Pak Eko. Ya. Terkait dengan moral hazard ini mungkin bisa lebih komprehensif kalau dibahas dengan menggunakan ini Pak, salah satu teori yang cukup sering digunakan untuk terkait dengan fraud ini, yaitu triangle of fraud-nya Donald Creasy, Pak. Donald Creasy ya, Pak ya? Ya. Jadi di situ ada yang memicu terjadinya fraud itu atau yang lebih ke arah akhirnya arahnya ke moral hazard tadi, itu hubungannya dengan 3 hal, yaitu adanya opportunity atau kesempatan gitu Pak ya. Kemudian ada rasionalisasi. Kemudian juga adanya pressure atau tekanan, Pak. Itu biasanya sering kita gunakan untuk mengungkap suatu suatu latar belakang terjadinya suatu kasus atau fraud. Ya. Gitu. Ya. Ya. Nah, di situ juga misalkan tadi Bapak ceritakan ada loh niat baiknya untuk melakukan sesuatu yang salah itu ada, tapi ada latar belakangnya niat baik. Nah, itu bisa masuk ke rasionalisasi tadi, Pak. Jadi pada saat orang mau melakukan suatu fraud yang dampaknya dari moral hazard bisa jadi karena rasionalisasi. Saya melakukan ini bukan untuk saya sendiri kok, misalnya, untuk orang yang lain. Gitu. Nah, demikian juga dengan tekanan, Pak. Adanya tekanan yang berlebihan itu kadang juga bisa merubah orang yang awalnya mungkin baik, Pak. Jadi mungkin di awal seleksinya itu sudah
cukup ketat dan ya istilahnya moral hazardnya kecil lah. Tetapi kemudian karena adanya tekanan target, ya, tekanan dan ancaman yang berlebihan dari atasan, itu bisa merubah orang, Pak. Ya, bisa merubah orang yang awalnya mungkin kalau dia nggak mencapai target itu, maka mungkin dia akan ditempatkan di tempat yang di jauh pelosok sana misalkan. Nah, itu bisa jadi pemicu juga, Pak. Betul. Nah, kemudian juga kesempatan. Kesempatan di sini akan melihat apakah dari ketentuan yang ditetapkan, kemudian pengawasan dan lain sebagainya itu ada celah atau tidak. Nah, bisa jadi kadang-kadang ada orang yang pernah saya proses dulu, pernah saya dalami dulu, ada yang awalnya nggak punya niat, Pak. Nggak ada punya niat dia untuk melakukan kejahatan. Ya. Kemudian awalnya dia coba-coba, oh ada celah nih. Ya. Dia melakukan satu kecurangan dalam jumlah kecil, Pak. Dalam jumlah kecil, kemudian sambil dia kemudian menunggu apakah kemudian dari kecurangan itu terdeteksi atau tidak. Nah, kemudian pada saat 2 bulan kok nggak ada yang deteksi, dia coba lagi dengan nilai yang lebih besar. Ya. Ya. Kemudian setelahnya nggak ketahuan juga, akhirnya dia mencoba dengan nilai yang lebih besar dengan frekuensi yang lebih sering, Pak. Nah, itu kalau salah satu video yang cukup terkenal biasanya di YouTube ada black hole, Pak. Itu Black hole, ya? Iya, itu banyak sekali itu salah satu cara untuk menerangkan adanya bahwa moral hazard itu bisa terjadi kalau ada kesempatan. Iya. Mungkin itu aja, Pak, dari tambahan dari saya mungkin. Terima kasih Pak Eko, luar biasa sharing pengalamannya. Alhamdulillah ini menambah wawasan kita tentang moral hazard. Iya. Benarnya. Terima kasih Pak Eko. Mungkin suatu ketika suatu ketika bisa gabung Pak, join riset, Pak. Siap, Bapak. Oke. Sebenarnya kemarin ada rencana tapi akan di reschedule kembali. Itu extraordinary crime corruption. Itu pembicara dari Dr. Kandidat Suradi SNPD, beliau di Kementerian Keuangan. Nah, karena ada reschedule, kemungkinan setelah Lebaran, Pak, kita akan mendalami kembali. Pak Eko harus wajib ikut, Pak Eko. Pak Eko, Pak Sunarta. Nanti jeruk minum jeruk itu, Pak. Oh, ya. Oke, terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Pak Sunarta, ini sudah pukul 10.09, mungkin ada closing statement Pak Sunarta. Oke, mungkin saya simpulkan dulu, Mas. Tadi ada pertanyaan solusinya bagaimana kan gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih khususnya Pak Eko, saya sangat appreciate dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan besok kita bisa temu darat gitu ya. Syukur-syukur bisa join riset, Mas. Saya di FEUNY, Pak Eko. Oh, Pak. Saya temannya Bu Prayekti. Oh iya. Oke, Mas Samsul. Jadi solusi bagaimana agar kita di dalam praktek bekerja di lingkungan organisasi maupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya filantropis gitu ya. Menurut saya ya. Jadi menurut saya perlu adanya kesadaran bersama, self awareness terhadap bencana itu sendiri. Karena ini konteksnya adalah konteks penanganan COVID. Jadi bagaimana cara pandang kita secara pribadi itu bencana itu apa sih? Siapa yang memberi bencana? Siapa yang menciptakan bencana? Untuk apa itu bencana? Nah, menurut saya kalau ada kesadaran pribadi itu pasti akan muncul sikap transenden yang tinggi sehingga tidak akan melahirkan keinginan, kemauan yang negatif. Menurut saya itu. Jadi kuncinya adalah self awareness, kesadaran diri. Yang kedua adalah pemerintah, pemegang kebijakan dalam hal ini suprasistem yang menciptakan dari sistem-sistem yang ada di bawah itu harus membuat regulasi yang mengikat dan tegas. Kalau KPK kan jelas pelanggaran terhadap penyalahgunaan dana COVID ini akan dihukum mati. Tetapi di pihak lain Perpu nomor 1 tadi menggugurkan, Mas, menurut saya, terutama pasal
27 ayat 2 dan ayat 3. Jelas-jelas di situ disebutkan bahwa kalau niatnya baik itu tidak bisa dituntut secara hukum, baik perdata maupun pidana. Itu kan sangat menurut saya kontradiktif. Satu sisi KPK akan menghukum mati, tapi Perpu nomor 1 itu memberikan kelonggaran. Mudah-mudahan di dalam uji materi gagal, berhasil, sehingga pasal 27 akan diubah. Kemudian yang ketiga solusinya Mas Samsul, butuh pengawasan yang ketat. Butuh pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir, dari suprasistem atas sampai ke subsistem di bawah. Kalau perlu di RT dan di RW itu harus dipegang oleh orang-orang yang amanah gitu ya. Kalau dulu zamannya Pak Harto itu ada ABRI masuk desa gitu ya. Nah itu sangat berperan karena mungkin orang secara fisik takut dengan tentara gitu ya. Tapi sekarang kan maaf, tentara itu mungkin sudah jarang kecuali yang memang memiliki tugas teritori di bawah itu, tapi tidak ada program ABRI masuk desa, sehingga masyarakat itu seakan-akan melakukan kegiatan, melakukan apapun itu kadang-kadang tidak ada orang yang ditakuti gitu. Termasuk Tuhan pun dia tidak takut, karena dia melanggar, dia mencuri, dia membohongi, itu kan bagian dari rasa tidak takut itu. Kemudian manusia tidak boleh serakah, Mas Samsul. Jadi intinya kan manusia itu karena serakah tuh. Sudah punya, mau pengen punya lagi, sudah punya 5, mau pengen 10 dan seterusnya. Jadi sikap serakah itulah bagian dari benih-benih melakukan moral hazard. Karena apa? Orang serakah itu biasanya orientasinya adalah memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Nah ini yang perlu disadarkan, sehingga moral hazard itu bisa dihindari. Yang terakhir, mengingat mati. Karena moral itu kan berbicara dengan baik dan buruk ya. Sehingga kalau kebaikan itu jelas ajarannya ada di dalam kitab suci. Kitab suci itu diturunkan melalui wahyu kepada nabi-nabi oleh Tuhan. Nah kalau kita mengingat mati, itu artinya kita mengingat Tuhan. Kalau kita berbuat buruk, berbuat jahat, kalau lupa akan kematian, ya tunggu saja kehancurannya. Itu mungkin Mas Samsul yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Pak Eko, mungkin saya jauh dari standar yang diinginkan Mas Samsul, tapi saya berusaha untuk mencoba menyampaikan yang terbaik. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas tambahan-tambahan teorinya tadi, nanti akan saya pelajari lagi. Mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarta sudah sharing pada pagi hari ini. Semoga kita dapat manfaat yang luar biasa, dan juga tadi yang sempat sharing Pak Eko Yulianto, terima kasih. Sudah pukul 10.14 ini, lebih banyak ini Pak Narta. Oke, ini ada 26 peserta ini, terima kasih. Ada Pak Eko Yulianto, ada Pak Ibu Nur, Pak Agus, Dwi Rosiani, Bu Ida Ayu Baratantri, Ibu Ismi Fajarsi, Mas Iwan Adinugroho, Mbak Jenny, Mbak Kristina, Mbak Lia, Mas Ferry, kemudian ada Mbak Marjiah, Mbak Nareswari, Mbak Sarah, Mbak Sri Eka, Mas User ya, Mas User, Mas Wahdania, Mbak Yosi, Mbak Yunita, Pak Yuswanto, Mbak Imelda, Mas Samuel. Sudah Bapak Ibu kalau belum melakukan absen, silakan absen dulu untuk pengiriman sertifikat. Bisa diketik di chat box nama plus nama lengkap plus gelar, kemudian afiliasi, profesi, dan alamat email. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pagi hari ini. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.